Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membahas kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita biasa akan ada sisipan ilmu. Jadi saya baru lihat video. Ini ada salah satu doktor dari Aswaja. Yang saya suka diskusi sama beliau, orang Madura, kiai. Punya pesantren, orang cerdas, saya akui cerdas. Dia bagus di dalam ilmu nahwu dan sorobnya bagus. Tapi saya mau nyebut-nyebutnya. Jadi dia itu orangnya ada bagusnya di mungkin di nahwu sorob, ada termasuk pandai di dalam baca kitab. Tapi kadang-kadang ya saya sendiri nggak sependapat ketika dia menjelaskan kitab itu. Ketika beliau membaca di dalam tafsir At-Tabari, katanya kan dalam sifat itu ada ucapannya di dalam At-Tabari itu wa yakillu al-ilma ilallah. Nah dia itu anggapnya wa yakilul ilmu katanya. Jadi kita itu lemah ilmunya, jadi kita harus tafwid. Nah, itu saya nggak setuju. Jadi saya baca itu wa yakilul ilma, serahkan ilmunya. Itu ilmunya apa? Maksudnya kaifiatnya atau ilmu tentang hakikatnya. Jadi dalam sifat itu karena disebutin kata Imam Malik itu kemarin disebutkan bahwa kaidahnya seperti ditanya kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhulin. Atau bahasa lainnya maklumun. Istiwa itu secara makna adalah maklum. Berarti secara makna kalimat istiwa itu maklum. Seperti kita kemarin aja disebut di dalam bahasa Arab, di dalam Az-Zuhruf kan disebut ada penggunaan istiwa kan. Walladzi khalaqalakum khalaqakumul an'ama. Sebentar. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala, kan ada tuh litastawu ala duhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrin. Jadi kalimat ini litastawu itu sama dengan istawa. Katanya Allah yang menciptakan khalaqal azwaja kullaha. Udah dibahas kemarin kan. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkab. Allah menciptakan berbagai jenis makhluk. Semuanya itu Allah yang menciptakannya, dan Allah menjadikan untuk kalian itu perahu atau kapal dan hewan
ma tarkabun yang kamu tunggangi. Litas tahu untuk apa? Katanya supaya kamu istiwa ala duhuri. Supaya kamu beristiwa di atas punggung hewan tersebut. Berarti kalimat istiwa ini adalah jelas secara makna bahasa Arab. Yaitu maknanya itu adalah ulu, tinggi. Tinggi, istiwa itu artinya tinggi, di atasnya. Kalau untuk makhluk ya pokoknya naik gitu loh, naik di atasnya. Litas tahu ala duhur artinya kamu supaya naik di atasnya. Itu makna istiwa secara bahasa, naik di atasnya. Jadi ketika ditanya kaifal istiwa, maka Imam Malik berkata al istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu tidaklah majhul, berarti maklum secara makna bahasa. Wal kaifu wal kaifiyatu ghairu ma'qulin. Kaifiyatnya istiwa Allah tidak bisa dipikirkan. Tidak bisa kita pikirkan. Kenapa? Karena memang kita gak melihatnya juga. Dan tidak dikabarkan pula. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa di atas ars wajib. Artinya kalau dia tidak beriman gimana hukumnya? Itu bisa menggugurkan iman. Makanya kata Abu Hanifah itu man lam ya'rifillaha fis sama'is sabiati man lam ya'rifillaha fis sama'is sabiati ala arsyihi kafar, kata Imam Abu Hanifah. Karena Allah telah berfirman, Allah telah mengabarkan, dan itu bukan hanya ayat itu yang menunjukkan Allah, ketinggian Allah. Nah, ini salah satunya. Jadi kalimat istiwa itu adalah iltizamnya Allah itu maha tinggi. Dan Allah berpisah dari makhluk. Itu konsekuensinya itu. Allah itu maha tinggi, makanya disebut subhana rabbiyal a'la. Maha tinggi Allah. Yang kedua, iltizamnya itu adalah Allah itu terpisah dari makhluk. Ba'inun min khalqihi. Terus, nah berarti kalimat istiwa itu adalah maklum maknanya. Tapi kaifiyatnya itu ghairu ma'qul, tidak bisa dipikirkan. Tapi imannya wajib. Wasu'alu anhu, apa anhunya? Dan bertanya darinya atau tentangnya itu bid'atun. Nah, sekarang anhunya itu kita kemana? Kemarin ada memang itu salah satu Kiai Aswaji itu berarti anhu itu juga harus, kalau kita bicara adalah istiwa, itu adalah berarti kembalinya ke istiwa. Biar konsisten katanya. Itu mungkin kan. Jadi bertanya tentang istiwa bid'ah. Tapi pertama kan Imam Malik itu ditanya apa? Kaifa istiwa. Jadi kaifanya. Kaifa al istiwa. Jadi kan pertanyaannya kan kaifal istiwa, bukan mal istiwa, bukan kaifal istiwa. Berarti makanya yang dijawab sama Imam Malik istiwa maklum. Wal kaifiyatu ghairu ma'qul. Wal imanu bihi, iman terhadap bihinya kemana? Istiwa. Iman terhadap bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Berarti bertanya tentangnya itu tentang kaifiat, bertanya tentang kaifiat atau bertanya tentang istiwanya sendiri. Nah, kalau bertanya tentang kaifiat jelas itu bid'ah. Bahkan marah itu, nggak boleh bahkan. Nah, tapi kalau bertanya tentang istiwanya sendiri, ya
Mungkin itu pandangannya Imam Malik mengatakan bahwa di zaman para sahabat itu tak ada yang bertanya itu, karena orang tahu juga. Tidak ada yang bertanya tentang istiwa karena udah paham. Gitu. Jadi kalau masuk kepada istiwanya sendiri, bertanya tentang istiwanya, masuk juga. Jadi nggak usah nanya. Kamu pahami aja, baca aja. Tapi kalau bertanya tentang makna, sebenarnya nggak terlalu masalah besar karena tadi udah maklum kalimat. Kalau dijelasan juga, apalagi sudah konteks, sudah ini, sudah ada yang mengingkari, jadi kita meluruskan. Jadi, nah ini, nah beliau itu ada komentarnya itu. Wa yakilul ilmu, yang kata Dr. Aswaja itu, Ustadz Aswaja, kiai, katanya dokter juga. Yang beliau itu semua ustadz itu ustadz salafi ya, ini celak semua sama dia. Termasuk guru saya itu dicelak. Dianggapnya kata dia macam-macam lah, itu nggak perlu disebut. Walaupun harusnya kalau ke guru saya ya, dia itu ya harus lebih insaf ya, kadang-kadang ada orang itu kan dia tidak lihat indikasinya itu kan gitu. Kalau secara keilmuan kan enggak ini ya, tapi kan tadi kan masalahnya karena Ustadz guru saya itu dianggap gak sesuai sama rujukan itu ya. Ya mungkin itu makan banyak kemungkinan. Tapi artinya itu sama dia itu tidak ada ustadz yang selamat dari lisan dia, itu semuanya dicela. Terus gini, jadi kalau dia bertanya tentang istiwanya, itu adalah kalau maknanya udah maklum. Berarti kalau dia maklum, kalau wayakilul ilmu dia artikan itu adalah kita itu lemah ilmunya tentang makna sehingga perlu tafwid. Karena kita itu lemah, kita tidak tahu istiwa, makanya kita serahkan maknanya kepada Allah. Itu kan gitu, karena itu kan kembali karena pernyataan di dalam kitab apa namanya itu Jauharut Tauhid itu kan, wa kullan nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Jadi setiap nas yang memberikan iham tashbih, takwil atau serahkan maknanya kepada Allah dan niatkan untuk tanzih. Nah dia itu menganggap ini dari situ, karena menganggap kita tuh lemah, ilmunya kita serahkan kepada Allah. Tapi saya artikan nggak gitu. Wayakilu. Nah dia itu adalah mas fa'ilnya itu, orang itu adalah menyerahkan ilmunya kepada Allah, artinya ilmu tentang kaifiatnya. Karena disebut dari awal adalah kaifal istiwa. Adapun maknanya itu sudah jelas, apalagi di dalam tafsir atau bar itu disebutkan qala beberapa penafsiran istiwa itu menurut fulan disebutin termanya adalah ulu irtifa. Berarti maknanya sudah jelas, artinya di atas, menunjukkan di atas atau menunjukkan ketinggian, naik di atas. Nah tapi dimaklumi bahwa Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Ini harus jadi kaidah. Karena kalau menyamakan Allah dengan makhluk walaupun dalam satu wujud, itu kafir. Gitu loh. Bisa kafir karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Artinya kalau beranggapan bahwa Allah beristiwa di atas arsy sama dengan kita beristiwa di atas tunggangan, di atas kuda, artinya konsekuensinya kita butuh terhadap kuda. Kalau kuda runtuh, jatuh, Allah juga jatuh kan gitu. Nah itu kafir udah. Nah kita kan harus insaf nih, jadi ayat itu harus kita terima, kita wajib iman. Kalau enggak, sama juga jatuh dalam bahwa kamu itu ingkar terhadap ayat gitu. Jadi kamu ingkar ketika disebut istiwa Allah beristiwa di atas. Tadi salah satu ustadz di sini saya ngomong, saya tidak tahu Allah di atas arsy. Kamu nih ustadz, gitu katanya dia udah pegang pesantren.
gitu. Saya nggak tahu kamu ilmunya apa, belajar apa, kalau jadi kan dipegang pesantren. Adalah Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy. Ya. Jadi umum di aktifannya. Jadi istiwa itu artinya yang tadi ada ibu saya manggil, jadi saya berhenti dulu. Tapi ternyata mau coba dilanjutkan. Jadi kita sampai mana tadi? Makna istiwanya sendiri sudah dimaklumi. Artinya kalau saya nggak tahu Allah di atas ars, ya kamu nggak baca Quran sih. Ya kamu nggak baca Quran, saya baca Quran, kamu nggak paham Quran gitu. Baca Qurannya kamu paham. Baca tafsirnya, ada Allah di atas ars. Kalau kamu mengingkari Allah di atas ars, kamu kafir sebenarnya. Karena kamu sama dengan mengingkari Al-Quran, gitu loh. Jadi wajib, kata Imam Malik, wajib menetapkan Allah di atas ars. Kan gitu masalahnya, wajib. Dan kalau kamu baca tuh kitab Imam Ad-Dahabi itu menulis satu kitab khusus namanya Al-Ulu li Aliyil Ghaffar. Itu dalil-dalil tentang tentang Allah di atas, tentang ulu. Banyak. Itu ada yang sampai bilang 2000 dalil. Gimana kalau kamu mengingkari? Kok gimana sih? Itu runtuh itu. Ini kamu gak marifat terhadap Allah. Allah di atas itu, maha tinggi itu sifat Allah. Jadi kalau kamu gak kenal itu, kamu gak kenal Allah gitu loh. Allah Tuhan yang kamu sembah itu berarti bukan Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kamu berarti menyembah Tuhan lain gitu loh. Iya kan? Karena sifatnya beda. Benar juga kan? Sifatnya beda. Ketika Allah menjelaskan sifat-sifat Allah, salah satunya Allah di atas ars, Allah maha tinggi, artinya kalau kamu mengingkari itu, kamu menyembah Tuhan lain. Walaupun kamu namain Allah, gitu kan? Itu konsekuensinya. Kenapa? Karena kamu gak menetapkan sifat Allah sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu kalau ada yang menganggap kafir, ya dimaklumin. Karena mengingkari banyak dari ayat itu. Satu huruf aja diingkari, kafir kan? Gitu. Makanya kita diingetin, ini adalah keyakinan yang disepakati. Karena kata Imam Malik wajib. Nah, jadi ketika wajib menetapkan Allah di atas ars, itu artinya ini keimanan, pokok keimanan. Tapi kalau dia menetapkan Allah di atas ars disamakan dengan makhluk, sama itu juga kafir juga gitu. Ya kan? Karena kamu menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau menyamakan kafir juga. Itu namanya jatuh di dalam kekeliruan lain. Disebut mumatsilah atau musyabbihah itu menyerupakan atau menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak boleh. Allah itu tidak pernah sama dengan makhluk. Jadi wajib menetapkan, tidak boleh menyamakan gitu. Jadi kita harus isbat dan juga harus tanzih. Isbat dari sifat-sifat Allah, tanzih dari penyerupaan dan penyamaan. Dan itu kekurangan. Kan nggak mungkin juga dikatakan kalau Allah, kan Allah Al-Kalam bicara Allah tidak punya tempat, tidak bertempat. Ini kamu pakai kalimat logika, yang nggak ada juga yang bicara Allah bertempat. Nggak ada juga dari Ahlus Sunnah itu berbicara Allah itu bertempat di ars, nggak ada.
Dan gak ada juga berbicara, oh itu berarti Allah butuh terhadap arsy. Gak ada. Ahlus sunnah itu berbicara Allah butuh terhadap arsy. Gak ada. Tapi Allah berbicara mensifati dirinya sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam Al-Quran. Maka kita wajib imani. Dan ditetapkan Allah di atas arsy itu adalah layak untuk Allah. Kenapa? Karena sekarang konsekuensi kita pelajari. Kalau Anda tahu tentang arsy itulah makhluk yang paling agung. Sebenarnya secara singkatnya seluruh alam semesta ini diliputi oleh arsy. Simpelnya kan gitu, simpelnya. Kalau langit dan bumi ini kita nih, langit dan bumi ini dibandingkan sama kursi, kata Ibnu Abbas, itu sama dengan atau diibaratkan seperti gelang. Gelang itu apa? Itu langit dan bumi ini dibandingkan dengan tanah yang luas, mungkin gurun gitu. Itu kursi. Nah, kursi dibanding dengan arsy itu begitu. Gelang dibandingkan dengan gurun yang luas. Itu kan gak ada apa-apanya, kelihatan itu kursi. Apalagi diri kita, ini kecil banget gitu loh dibanding arsy. Allah itu di atas arsy. Dan Allah disifati akbar, besar. Jadi kalau Allah disifati sifat akbar, lebih besar dari arsy, itu artinya keagungan Allah. Kita ini kecil gitu loh. Satu. Yang kedua, arsy itu disifati dengan sifat ketinggian. Ketinggian itu kan relatif. Menurut kita penduduk bumi, ketinggian itu ke atas, kan gitu. Kita, kan ini ucapan kita orang penduduk bumi. Hakikatnya kita juga kagak tahu sebenarnya hakikatnya. Jadi kalau diteliti bahwa bumi ini adalah bagian dari alam semesta, dan yang disebut langit itu sebenarnya adalah lapisan yang mengelilingi bumi, dan hanya bagian bumi itu hanya bagian dari benda langit, berarti hakikatnya bisa aja yang disebut tinggi arahnya ke arsy itu artinya keluar dari bumi gitu loh. Jadi kita nih, ini bumi, kalau kita ke atas itu artinya keluar. Jadi kalau misalkan langit itu adalah hakikatnya mengelilingi bumi, lapisan yang mengelilingi bumi, artinya yang disebut langit adalah suatu arah dari bumi keluar gitu loh, dari dalam keluar begitu. Jadi itu kan makanya kita tidak tahu hakikatnya, sebenarnya nggak tahu. Jadi tapi kan kita kan pakai bahasa itu bahasa Arab yang disebut sama, itu adalah atas atau arahnya ke atas. Jadi bukan ke bawah. Bahwa kalau diteliti, misalkan ternyata berdasarkan penelitian, misalkan astronomi, bahwa bumi ini bulat, hanya satu dari benda langit. Benda kalau di dalam angkasa itu adalah bumi, bagian dari tata surya misal. Maka yang disebut langit adalah kalau dari bumi keluar, yang mengelilingi bumi atau mengelilingi tata surya itu berarti ya itulah hakikatnya. Tapi sekarang tanya, kalau misalkan Elon Musk mengirimkan mengirimkan roket, itu kemana dia kirim? Ke atas dulu, dari bumi mah ke atas dilempar. Ke atas gitu loh, dari bumi. Bahwa nanti di sananya geraknya itu di atas ya kita nggak, terserah di atas ya kita nggak tahu juga ya gitu loh. Gitu hakikatnya kita nggak tahu. Tapi andaikan misalkan hakikatnya bahwa sebenarnya itu nggak ke atas juga kalau dilihat dari langit itu, tapi yang dilihatnya keluar, itu memungkinkan. Tapi kalau secara penduduk bumi, ini kan bahasa bumi, ini kita pakai bahasa penduduk bumi, yang disebut sama atau langit itu arahnya ke atas. Karena itu Elon Musk ketika mengirim roket untuk mengirim satelit ke orbit bumi, itu ke atas, itu nggak ke bawah. Nggak ada kan cerita kalau misalkan gini sekarang, oh saya kirimkan roket itu ke bawah menerus bumi, kok dia kan nggak ada, itu ke atas, jadi ke langit gitu loh. Di langit itu ke atas. Baik, itu satu. Jadi ini adalah sisipan ya, tadi diskusi tadi konsep bahwa ini kita nyambung ke tadi pembahasan ada Dr. Aswaja yang mengkritik salah satu ustadz. Nah, Dr. Aswaja itu tadi atau Ustadz Kiai Aswaja itu
dia itu membaca wayakilul ilmu katanya. Jadi kita tidak tahu ilmunya. Padahal di depan sudah disebut kalau ilmu tentang makna istiwa sudah maklum. Jadi artinya di situ kontradiksinya. Saya tidak nerima. Dia menyalahin saya dalam satu bacaan. Saya baca salah baca tuh ketika saya baca harusnya bida'u. Oke, satu. Tapi kalau dalam sini saya gak mau menerima. Nah gitu, jadi satu. Ya sih loh. Kita itu harus begitu aja ya. Kalau salah kita terima, kalau benar ya kita gak mau salahin juga. Biar dia juga tahu juga ada titik-titik yang harus dia tahu. Pelajari lagi gitu loh maksudnya. Dia juga belum tentu benar juga kan? Nah, ini belum tentu benar, jadi di situ bisa jadi di situ salah gitu loh. Saya menyalahkan di situ, di tempat lain dia benar. Gitu aja satu. Kedua, dia itu menyalahkan bacaan salah satu. Nah, kita masuk bahasan konteksnya sekarang. Bacaan satu ustadz. Ustadz ini sebenarnya saya belum pernah ketemu. Emang ini ustadz ini banyak banget sih kesalahannya yang dia bilang itu memang acak-acakan juga. Saya tidak mau nyebutin karena dia banyak banget salahnya. Dia bahas usul fikih. Katanya kata ustadz yang dikritik itu, yang kebetulan ustadz itu katanya sih lulusan Yaman. Berarti kalau lulusan Yaman berarti seperguruan sama guru kami. Itu masalahnya kan. Tapi kok jauh banget ilmunya sama guru kami. Nah dia katakan kalau kias itu ada 4 rukun, yaitu muqayyis alaih, ilat, dan hukum. Nah itu disalahin sama ini salah satu ustaz kiai atau doktor kiai dari Aswaja dari Madura. Saya nggak sebut namanya, nggak sebut namanya ya. Jadi dia menyalahkan bacaan, harusnya bacanya bukan muqayyis tapi makis dan makis alaih. ya harusnya kita terima juga, ini memang benar. Kita sekarang mungkin ya kita dari bahasanya kita coba cari ya di tasrif. Ini saya tasrif dari ini karangan guru saya ini lulusan Yaman. Jadi saya dan bagusnya berarti di dalam tasrif. Nah, kita coba baca. Jadi kalau makis atau kias itu dari mana sih asalnya, kita lihat ya. Kalau dilihat nih, kita coba cari akar katanya. Kosa itu dari koyasa ya, dari kosa. Koyasa berarti dia fiil. Dia itu kan berarti sebentar. Dia koyasa ya. Jadi dia itu disebut apa namanya itu, ada fiil yang ada huruf ilatnya. Ain fiilnya itu huruf ilat. Ada istilahnya itu di dalam itu, nanti kita lihat bisa ini lagi. Jadi itu mu'tal. Nanti kalau mu'tal itu, kalau dia sebutkan fiil mu'tal itu disebut mu'tal. Ada huruf ilatnya. Kan kalau di huruf ilatnya ada di fa fiil itu disebut mithal. Kalau di dalam ain fiil itu disebutnya ajwaf. Kalau di dalam lam fiil disebutnya nakis. Nah itu berarti kosa, berarti dia dalam ain fiil. Tapi kalau ada 2 huruf ilat di dalam fiil tersebut, nah itu ada 2 bentuk. Kalau dia berpisah berarti mafruk karena ada di fa fiil dan lam fiil. Kalau dia bergandengan itu berarti ada di ain fiil dan lam fiil, berarti namanya lafif makrun. Jadi lafif makrun dan lafif mafruk. Ini salah satu ustadz di sini. Jadi jago juga ternyata tuh. Ini yang suka menerjemahkan Quran di sini, palbe ya sebutnya di sini. Ini nahunya sorof dan jago di sini. Padahal beliau itu Mas Hasan enggak jauh-jauh. Di sini aja kiai di sini, tapi berarti benar-benar mempelajarinya. Dia bisa menerjemahin Quran dan jago nahu dan sorof. Dengan bakal nahu dan sorof aja dia menerjemahkan Quran itu. Ya saya sih sebenarnya kadang-kadang kalau mau mengkritik beliau juga ada juga. Boleh ya, kan ada manusia itu ada kurangnya gitu loh. Jadi kalau dia menerjemahkan Quran itu secara langsung aja ya kalau langsung gitu aja kadang-kadang gak paham juga gitu maksudnya. Jadi kalau kita baca tafsirnya itu lebih paham. Tapi secara umum, ini saya dulu anak remaja itu baru baca nahu dan sorof aja itu bisa menolak
subhatnya ilmu kalam gitu loh. Tapi ada tapinya. Itu sama aja dengan baca terjemah Quran akhirnya. Itu kan baca gitu. Nah, kalau begitu, ini saya ada kaidah ya, saya merasa dugaan atau prediksi saya itu. Kalau baca sekedar begitu, kita bisa memahami Quran 80% saja. Ada yang 20% itu yang butuh tafsir gitu loh. Jadi kalau kita pengen mendalami di dalam hal yang kadang ada rumit, itu harus baca tafsir. Sekarang contohnya bagaimana penjelasan kamu tentang waktu-waktu sholat itu di dalam Al-Quran itu. Kalau baca lafaz-lafaz itu gak tegas, tapi kalau baca tafsir baru ketahuan. Allah berfirman, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbarus. Ini gak kepaham kalau kita hanya baca lafaz-lafaznya, tapi kalau dari tafsirnya ketahuan itu adalah tentang sholat, waktu sholat gitu. Jadi ini kalau kita sih gitu. Dari saya ketika membaca Quran ya kadang-kadang sekedar membaca terjemahan langsung, maksudnya ya kita menerjemahkan langsung, itu kadang kita paham itu adalah bisa 80%-an dari Al-Quran. Itu disebut ya, bisa dianggap ini muhkamnya Al-Quran, muhkam, atau disebut ayat-ayat yang muhkamat. Tapi kadang-kadang ada ayat-ayat yang kita itu sulit kalau kita sekedar baca lafaz, itu harus baca tafsir gitu. Jadi kita itu tetap harus lihat tafsir. Makanya kalau kadang-kadang saya buat tafsirnya, saya juga. Tapi kadang-kadang tadi kita jangan terlalu fanatik itu, jangan. Kalau terlalu fanatik, kamu nggak boleh baca sama sekali itu, ada kurang faedahnya. Nih orang Quran aja nih, orang Kristen kalau baca Quran banyak yang masuk Islam. Kenapa? Dia baca terjemahan. Dan dia terjemahan aja, kalau dia mencari hidayah dapat. Artinya kalau kita udah belajar nahwu dan sharaf baru bisa menerjemahkan secara langsung, itu juga dapat ada faedahnya gitu loh. Walaupun tidak sempurna karena memang butuh ilmu lain, dan itu para ulama sudah mengumpulkan. Seperti tadi ada pembahasan misalkan tadi sifat-sifat Allah. Saya itu baru belajar nahwu sharaf itu ketika ada yang membacakan Allah itu tidak punya tangan. Ketika saya baca ini kan ada konteksnya. Dalam Al-Quran itu ada penetapan tangan Allah, kan gitu. Nah, itu orang-orang Asy'ariyah itu dia memahami kita kan yadun di sana itu bukan tangan. Loh, kamu kenapa bisa palingkan gitu loh? Kenapa kamu palingkan? Karena saya kan mikir, karena kita mentakwil. Kenapa kamu takwil? Karena itu menyerupakan dengan Allah. Itu kekeliruan kamu. Kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kamu Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk? Enggak, gitu loh. Itu masalahnya, enggak. Disebutin di situ Allah punya tangan, tapi di ayat lain Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Ya sebutin aja Allah punya tangan, tidak sama dengan makhluk. Selesai. Ini jalannya Ahlus Sunnah. Akhirnya gak akan kebingungan. Nah, kalau Al-Asy'ariyah itu kebingungan karena dia pengen mentanzih Allah dengan makhluk tidak sama dengan Allah dan makhluk. Makanya mereka itu membuat sifat itu, bahasanya itu dengan sifat bahasa sendiri lagi, dia ngarang-ngarang bahasa sendirinya. Mukhalafatul hadis, Allah itu berselisih atau berbeda dengan makhluk. Ini kalimat mukhalafatul hawadisi ini nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu mereka bikin sendiri. Yang ada itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama. Jadi bukan menyelisihi, Allah tidak sama. Gitu loh yang benernya. Allah tidak sama dengan makhluk. Bukan berarti kalau makhluk memiliki sifat tangan, Allah tidak punya sifat tangan biar beda. Enggak, karena kenyataannya di dalam Al-Quran ada, kan disebut yadullahi maglulah bal yadahu. Bukan itu maksudnya. Berarti
Makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Tapi tangan Allah dengan tangan makhluk beda. Gitu satu. Sekarang makhluk istiwa di atas bumi boleh misalkan. Atau Allah makhluk ini istiwa di atas punggung unta. Allah istiwa di atas ars. Tapi beda antara istiwa Allah dan istiwa makhluk. Segi perbedaannya salah satunya. Kalau makhluk itu butuh terhadap unta, itu ditopang oleh unta. Sementara ars itu sama Allah itu, Allah tidak ditopang sama ars. Ars itu Allah yang menegakkan ars. Sehingga kalau ars itu dihancurkan oleh Allah, kalau Allah takdirkan hancur, Allah tidak jatuh. Gitu loh. Tidak, karena Allah tidak butuh terhadap ars. Karena itu selalu disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas ars itu istiwaan yaliku bijalalihi, yaitu istiwa yang layak dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan makhluk. Itu kalau kita di atas makhluk, maksudnya kita istiwa misalkan ya di atas makhluk, misalkan di atas untanya jatuh, kita ikut jatuh gitu. Kalau Allah enggak, itu perbedaan. Sekarang nih, kalau Allah beda sama makhluk, harus beda sama sekali. Kita ini hidup, Allah hidup gak? Hidup. Berarti sama-sama hidup dong. Iya kan? Iya. Tapi kan beda. Allah itu hidup tidak pernah mati. Kita hidup akan mati. Itulah bedanya. Karena itu begitu ada perbedaan tidak masalah dalam sifat itu, gitu loh. Karena laisa kamitslihi syai'un itu kalau ada kesamaannya persis. Kan gitu, saya sudah bahas di situ juga di dalam beberapa sudut pandang ilmu. Penggunaan mislun itu adalah kesamaan persis. Bahkan di dalam idgham aja, idgham itu yang disebut idgham mislen itu kalau huruf itu sama persis, ba dengan ba. Jadi satu makhraj, satu sifat. Itu baru mislen. Katanya tuh fikil matin. Apa tuh? Fikil matin apa sih? Al-idgham kan ada fikil matin minal huruf indakhal wa huwa al-idghamu. Itu. Kok jadi saya lupa tuh kalimatnya. Tidak mazazami. Gitu, jadi kalau satu huruf dengan huruf itu masuk, itu dimasukkan atau diidghamkan itu kalau sama persis. Itu kesamaan itu seperti ba dengan ba. Itu baru mislen. Gitu. Jadi kesamaannya persis. Artinya kalau ada kesamaan bahasa itu tidak bertentangan sama ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gitu. Kenapa? Karena nggak sama persis. Jadi kalau kesamaan bahasa itu kan disebutkan ayat setelahnya wa huwas samiul basir. Kaidah ulama itu cerdik gitu. Memahami itu nggak sepotong-sepotong. Allah itu mendengar, kita makhluk tuh mendengar. Jadi sama-sama mendengar bukan berarti sama aja dengan sifat lain. Allah punya tangan, kita punya tangan. Sama-sama punya tangan bukan berarti sama. Beda, karena tangan Allah sama tangan makhluk beda. Sama-sama Allah beristiwa di atas ars, kita beristiwa di atas punggung unta, tapi istiwanya beda, jadi tidak bermasalah. Plus gitu, ada perbedaannya. Sama-sama ada, Allah ada gak? Ada, kita ada. Ada kan? Ada. Mau bilang gak ada? Ada. Nah kalau gitu sama dong. Nah kalau kaidahnya mau tetap begitu, itu runtuh semua itu sifat mereka yang ditetapkan sifat 20. Gitu kan? Atau sekarang kaidah jadi akidah 50. Zaman Jahmiyah itu sifat Allah dihancurin semua. Yang ada cuma satu wujud. Tapi itu pun kalau mereka mau konsisten, wujud pun nggak ada. Ya kan? Kenapa? Karena berarti sama antara Allah dengan makhluk dalam hal sifat wujud, yaitu sama-sama ada. Kan gitu, kalau mereka harus konsisten dalam sifat, Allah itu berbeda dengan makhluk. Ini kekeliruan kamu. Makanya itu ucapan kalimat itu tuh nggak benar sebenarnya. Kalimat itu nggak sahih. Jadi penamaan sifat harus berbeda. Laisa apa namanya itu? Mukhalafatul hawadits itu nggak pas. Yang benarnya laisa kamitslihi syai'un. Dan kamitslihi itu udah dibahas tidak sama persis. Artinya kalau ada sama dalam lafaz nggak masalah.
Karena itu Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika Dil jalali wal ikram. Allah punya wajah, ditetapkan wajah yang layak untuk Allah. Sekarang kalau Allah tidak ditetapkan punya wajah, kamu nanti menetapkan melihat Allah, apa yang kamu lihat? Kan gitu, mereka itu menetapkan melihat Allah. Asy'ariyah itu menetapkan melihat Allah di surga. Sekarang yang kamu lihat apa? Dat Allah apa? Dat Allah apanya? Wajahnya. Mereka itu menetapkan dat, tapi mereka tidak mau menyebutkan Allah punya wajah, punya tangan, karena menurut mereka kalau itu sama dengan apa? Sama dengan dianggapnya itu menyamakan anggota tubuh. Ini kamu itu memang dari awal sudah mengkias antara Allah dengan makhluk. Gitu aja sih sebenarnya. Kamu itu udah jatuh di dalam mumasilah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya, itu sebabnya di situ. Gitu ya. Gitu ya. Kita kembali ke kritikan si siapa tentang ucapan itu. Kembali lagi ya, ini Judun fil ilmi. Dr. Aswaja itu mengkritik bacaan Ustadz yang mengatakan itu kalau mukoyis katanya. Jadi kalau kita tasrif itu dari kosa yakisu koisan, itunya makisan, jadi makisan, jadi ngambilnya dari masdar mim gitu. Isun makisun, kislatakis makisun, mikosun kisa yukosu. Jadi gitu diambilnya. Kosa yakisu koisan, makisan koisun, makisun. Jadi ini ada kalimat sama tuh, makisan sama makisun tuh sama. Jadi itu bisa jadi masdar mim, bisa dari isim maf'ul, itu kalimatnya sama itu. Tapi ini ngambilnya dari masdar mim. Isun makisun kis itu isim fi'il amarnya. La takis makisun itu berarti sama juga tuh, itu jadi isim zaman, isim makanya makisun, asalkan mikyasun jadi mikosun, pindahkan mikyas jadi bisa mikos, bisa mikosun, makisun mikosun, mikyasun asalnya mikosun, kisa yakis yukosu. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik, kita tambahan masukkan lain, bahasan lain. Ini Judun fil ilmi. Jadi kita ini bahas kitab ini, pembahasan di channel ini, kita akan gabungkan beberapa ilmu. Ketika bahas itu banyak gabung ilmu. Jadi mungkin ini perbedaan dari yang lainnya. Kadang-kadang kan ada bahas satu selesai satu kitab. Kita lagi bahas rinci kitab, tapi ada tambahan kitab lain digabung. Jadi kita itu biar terbiasa ilmu itu holistik, memandang itu dengan pandangan yang holistik. Dan ternyata memang jadi ustadz gak gampang kan. Sekarang ini orang yang dikritik ini dia ustadz lulusan Yaman. Ternyata salah baca kan, itu berarti ada kurang di dalam ilmu sorof gitu. Artinya satu kan, jadi ustadz gak gampang. Ternyata ketika dia jago sorof, jago nahwu, ternyata ada kurang tuh ketika menjelaskan, itu gak sesuai dengan penjelasan para ulama. Gitu. 2. Ketika bahas ditinjau dari Quran, ada kurang dari sudut Quran. Ketika tinjau dari sudut fikih, ada kurang dari sudut fikih. Ketika ditinjau dari usul fikih, ada kurang dari sudut usul fikih. Ketika berbicara hadis, ada kurang dari sudut ilmu hadis. Ternyata dia ini hadis palsu, bisa disampaikan juga kan, banyak kan. Kayak Aswaja juga saya kasih kritik banyak, dia menyampaikan hadis palsu. Berarti ada kurang di ilmu hadis. Kan gitu.
Ketika dia berbicara dengan Quran, oh ternyata ada kurang dari ulumul Quran. Ilmu itu terbatas, tapi kalau kita terbiasa membahas secara holistik, namanya juga yang bisa itu biasa itu yang bisa karena biasa. Jadi saya ini sekarang sedang membiasakan. Anggap aja ini sedang mudzakarah ilmu gitu, satu. Kedua, barangkali ini kedepannya kan mungkin saya punya anak-anak yang masih kecil, kedepannya anak-anak saya bisa menyimak apa yang saya kaji sehingga mereka menjadi berilmu. Nah, barangkali juga ada yang mengambil manfaat, silahkan. Plus ini saya terbuka, jadi mudzakarah secara terbuka. Jadi kalau ada yang mengkritik terhadap saya, siapapun boleh, mau dari Ustadz Salafi boleh, mau dari Ustadz Wahabi boleh, gitu. Wahabi itu dianggap Salafi. Mau dari Ustadz Muhammadiyah boleh, Persis boleh, Al-Ihsan boleh, Muhammadiyah boleh, Aswaja atau Nahdiyin boleh. Silahkan untuk mengkritik saya di channel ini, di komentar kalau dikritikan. Karena ilmu itu memang kita harus terbuka dengan kritikan gitu. Jadi kalau orang mengkritik itu jangan dianggap sebagai kita mau dihancurkan, enggak juga. Jadi silahkan kritik saya kalau ada saya salah. Sebagaimana ucapan Az-Zamzami, kata Az-Zamzami, fahakaha minni lada kusuri wala takun bihasidin magruri illa ida bikhalalin dafirta fa aslihil fasada in qadirta. Kata Az-Zamzami, ini sama saya mengutip ucapan itu yang saya ucapkan sekarang. Inilah yang saya sampaikan, saya sajikan dengan segala kekurangan saya, maka kamu jangan hasad terhadap saya sehingga saya selalu menyalahkan walaupun sebenarnya itu harus disalahin juga. Nah, enggak, itu namanya hasad itu. Ingin ngejatuhkan saya, jangan hasad gitu. Semua orang itu ada keutamaannya, semua orang ada kelebihannya. Jadi kalau kamu melihat ada seseorang salah itu jangan dijatuhkan sampai supaya dia itu tidak ada yang diambil manfaatnya. Itu namanya hasad. Hasad terhadap ilmu. Banyak nanti yang kerugian. Jadi kalau ada keliru, kalau kamu gak sependapat terhadap sesuatu hal, terhadap satu ustadz, kamu hancurkan dia sampai supaya dia itu tidak ada manfaatnya sama sekali, supaya ilmunya hilang dari dia, tidak ada yang ambil manfaat. Itu hasad. Dan hasad terhadap masyarakat, karena ilmu itu ada pada dia. Jadi ambil. Kalau ada kekeliruannya, ila ida bi khalalin dafirta. Tapi kalau kamu ketemu ada kelirunya, maka aslihil fasada in qadirka, luruskan aja gitu. Sama, kita bicara ulama. Jangankan kayak model kita, Mujahid yang ulama besar tabiin ada kelirunya, beliau mengatakan Al-Fatihah itu madaniyah. Kan orang dikritik gitu loh. Jadi kamu berpikir apa? Tidak ada ulama yang ada kelirunya? Enggak, ulama itu ada kelirunya juga gitu loh. Nah, sama kalau kita bertemu sama ustadz nih. Ustadz kitanya apa memang lurus semua gitu, pasti benar semua? Enggak, kamu enggak akan ketemu. Kamu mencari ustadz yang enggak ada salahnya, kamu enggak akan dapat guru gitu. Tapi kadang-kadang kita alami, kadang-kadang guru kita itu ada tingkatan kekeliruan. Ada dalam sabqul lisan. Tapi ada dalam kebidahan, yang kebidahan besar. Seperti kalau saya mencapai saya dijelaskan ilmu kalam ternyata memang itu kebidahan. Akhirnya kadang-kadang itu bidah besar. Akhirnya saya itu memang nggak enak untuk berdekatan itu, karena saya pasti bantah dia. Kalau berdekatan, kalau saya bantah dia itu nggak nerima, dia merasa misalkan saya ini guru kamu dulunya gitu segala macam. Akhirnya bertikai. Nah, kalau bertikai jadi gak bagus, madaratnya lebih. Akhirnya kadang saya memilih untuk rada-rada jaga jarak gitu loh. Jadi menjaga jarak itu artinya saya mengingkarinya itu, kalau saya lihat lisan madaratnya banyak, mungkin gak tahu tuh. Jadi akhirnya jaga jarak. Jaga jaraknya itu adalah bagian dari pengingkaran. Apalagi ada misalkan bid'ah-bid'ah lain itu upul bid'ahnya itu kuburan dibangun gitu loh. Membangun kuburan megah, acara-acara haulan yang memperingati kematian diwajibkan sama dia, ini wajib katanya menghadiri haulan. Itu saya kan banyak akhirnya kan ucapan-ucapan lain misalkan ya, ucapan-ucapannya itu sebetulnya guru kami ucapan yang lain, misalkan agama ini yang original itu hanya tersisa lewat Ali, Husain, lalu Husain. Itu bibit Syiah itu.
Itu kan sebenarnya ini debu sih, disampaikan gitu. Jadi akhirnya nggak nyaman gitu loh, gitu ya. Jadi saya akhirnya karena gak nyaman begitu, akhirnya ya saya memilih agak menjaga jarak tuh begitu. Tapi bukan berarti nggak ada kebaikannya, ada kebaikannya mengajar ilmu, mengajar nahu, sorof misalnya. Ada kan, saya kan sampaikan sekarang. Ustadz Aswaja itu beberapa kali itu jago di dalam nahu dan sorof. Nanti saya sampaikan kepada Ustadz Aswaja. Kalau Anda misalkan membuat konten itu berbicara aja, bahas alfiah misalkan, itu mungkin saya akan simak tuh. Kan banyak yang jago alfiah tuh, baca alfiah dijelasin tuh dari awal sampai itu, mungkin saya simak. Silakan ini, saya sebutkan. Anda boleh mengkritik saya, boleh, tapi kalau misalkan Anda membuat bahas alfiah, itu mungkin saya simak. Gitu ya. Khusus alfiah misal. Sorof mungkin saya simak. Itu kalau misalkan ilmu tata bahasa ini jago, ini saya simak. Karena saya juga belajar ilmu tata bahasa dari orang-orang Aswaja juga. Walaupun dari guru kami juga ada juga. Gitu loh. Tapi yang lain kita dulu gitu loh. Mungkin dalam bahasa fikih mungkin saya masih simak. Tapi kalau bicara ilmu tauhid, ilmu kalam enggak gitu loh. Jadi gitu. Oke, baik. Kita bahas dulu kaidah fikih yang akan kita bahas, yaitu ini materi intinya kadang tidak lebih penting dari visipannya. Jadi biar gak bosan. Kaidah selanjutnya kata Syekh, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri insyaqqa fi lusairil ma'muri. Kaidah fikih. Jadi wa yuf'alul ba'du minal ma'muri. Sebagian perkara yang diperintahkan itu kita kerjakan. Kalau insyaqqa fi lusairil ma'muri, kalau kita merasa kesulitan mengerjakan yang sisanya. Artinya begini, ini kaidahnya. Kalau di dalam kaidah fikih itu kita tidak mampu sempurna menyelesaikan sempurna, ya kan? Ada bentuk amalan yang memang kita boleh untuk dikerjakan sesuai kadar kemampuan. Contoh, sholat. Sholat itu kemarin disebut rukun sholat itu adalah salah satunya berdiri bagi yang mampu. Wal qiyamu mal qudrah. Jadi kalau dia mampu itu wajib berdiri. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau dia gak mampu berdiri? Nah, kan gak mampu itu kan bisa banyak tinjauan. Kalau dia gak mampu berdiri gitu, tapi kalau berdiri sebentar terus ruku berdiri mampu, ya udah, berarti pada saat baca ininya duduk. Misalkan Allahu Akbar, terus baca doa iftitah, baca ayat surat, apalagi mau suratnya agak panjang, itu duduk. Begitu dia mau ruku, naik lagi ke atas, terus ruku, terus sujud, gitu aja. Nah, itu namanya wayuf alul ba'du minal amr. Tapi kalau memang dia tidak bisa berdiri sama sekali, ya udah duduk gitu. Duduk aja salatnya. Dia duduk. Atau dia berbaring, kan gitu disebut. Kenapa? Karena gak mampu. Oke, contoh. Sekarang bagaimana kalau dia tidak mampu menggunakan air? Karena kemarin misalkan dia itu sakit. Atau airnya sedikit. Nah, kalau air sedikit itu disebutkan di dalam syarah, ya kalau airnya sedikit, ya dia bisa pakai air yang sedikit itu, setelah sisanya tayamum. Bisa begitu. Atau apalagi misalkan dia tidak mampunya karena tidak bisa pakai air. Kalau dia tidak bisa pakai air karena penyakit, misalkan dia itu ada luka, maka dia bisa dicuci sebagiannya, yang anggota badan yang sehatnya, terus bagian yang lukanya itu bisa diusap, bisa. Atau dia tayamum. Kita ada pilihan kan kemarin kalau Jabair itu kan pilihan kan, itu boleh bisa dengan tayamum atau diusap aja, harus, walaupun kan harusnya dicuci. Kalau dicuci nanti tambah madorot, kan nggak boleh, karena ad-dororu juza, madorot itu harus dihilangkan. Berarti pas bagian yang lukanya itu yang dibalutnya diusap, yang lainnya dicuci gitu. Kenapa? Gak mampu.
begitu. Wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi usairil ma'muri. Begitu misalkan dalam nafkah, kalau kita tidak mampu nafkah memberikan nafkah full, ya kasih nafkah yang sesuai kemampuan. Iya kan? Ya, misalkan suami ini nggak mampu menafkahi lengkap lahir batin, ya kasih nafkah yang dia mampu, nafkah batinnya atau lahirnya sebagian, gitu loh. Jadi jangan dihilangkan semua. Kalau kamu hilangkan semua, ya itu nanti akan dosa. Begitu juga terhadap anak, terhadap apa. Jadi sesuai kadar kemampuan. Karena kadang-kadang memang kemampuan itu kan bertingkat ya. Kita harus ngerasain. Kadang-kadang orang itu ada kondisi mampu, nah itu berikan sesuai kemampuan. Kadang-kadang kemampuan hilang, yaitu dia mampunya apa. Jadi nggak bisa dicela juga ketika memang kan yang memberikan kemampuan Allah. Rezeki itu juga dari Allah. Kadang badan juga sehat dari Allah, kan gitu. Kadang kan kemampuan terkait dengan kesehatan. Kalau misalkan dia hilangkan kemampuannya dari kesehatan, masa dituntut, kan gitu. Sekarang misalkan rezeki Allah juga kadang-kadang ada yang beri, kadang-kadang saatnya ditahan. Jadi masa dituntut, gitu loh. Jadi ini sekarang kita tidak masalah pembahasan lain. Salat sunnah, apalagi salat sunnah. Salat sunnah kalau dia bahkan salat sunnah itu tidak perlu berdiri dia salat sunnah itu. Jadi kalau salat sunnah duduk itu boleh kalau salat sunnah, walaupun pahalanya disebut setengahnya. Jadi kalau misalkan dia salat taraweh panjang, salat taraweh, bacaan taraweh, kalau dia berdiri nanti gak mau taraweh, ya udah salat sambil duduk aja, tapi pahalanya setengah, gitu. Duduk aja dulu, nanti pas mau ruku, nah berdiri dulu, begitu. Sekarang menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan yang afdolnya itu kita datang ke guru, duduk kalau mampu. Tapi kalau kagak mampu, nah sekarang mampunya apa? Nah sekarang nih ternyata ada media, kita bisa mencari menuntut ilmu juga pakai media. Ya itu yang kamu kerjakan. Misalkan sekarang nih saya sedang menjelaskan ilmu, Anda tidak bisa menghadiri ke pesantren kayak saya dulu, nggak bisa. Saya kan dulu pesantren. Nah, saya melakukan rihlah. Saya pergi sampai ke Jogja, saya ke Makassar, saya bolak-balik, saya dari Jakarta ke Depok, pergi pagi pulang malam. Kan gitu, orang kagak tahu kan. Oh, kamu kan dianggapnya saya gak menuntutin. Saya dianggapnya saya cuma kerja aja di Jakarta. Enggak, dianggapnya saya kuliah doang. Enggak, saya belajar juga. Berarti ada bentuk. Saya pergi dari Jakarta ke Bandung, pulang kerja. Kan gitu, saya cerita itu sampai datang jam 1 malam, jam 2 malam gitu ya. Itu tiba-tiba saya diare gitu. Itu saya berjam-jam saya di kamar mandi, toilet. Begitu saya ngalamin begitu loh. Dan saya pernah menembus hutan malam-malam itulah kegelapan. Berarti ada bentuk rihlah ilmiah itu kalau saya sedang mampu. Tapi tiba-tiba saya gak mampu, misal ya mampunya sekarang saya misalkan ini saya cuman akhirnya menyimak dari kejauhan, ya itu yang mampunya, nggak dipermasalahin ketika Anda gak mampu. Wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi usairil. Yang jadi masalah itu kalau bahkan disampaikan ilmu kepada Anda sengaja menutup kuping, itu masalah. Bahkan ilmu disampaikan, nggak sengaja gak mau didengerin, sengaja tutup kuping, itu masalah baru. Masalah pasti. Tapi kalau dia sudah berusaha sesuai kemampuan, itu ya itu nggak dosa. Dia akan ditanya, saya mampunya begitu, udah selesai. Gitu ya. Jadi wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi usairil ma'mur. Begitu juga dalam hal-hal lain. Tapi ini kalau dari sarahnya, ada bentuk amalan yang tidak bisa dikerjakan setengah, itu nggak bisa. Dia harus seluruhnya. Contohnya puasa. Puasa itu nggak bisa. Oh, saya mampunya puasa hanya setengah hari. Setelahnya itu dia muka. Nggak bisa. Dia puasa itu harus dari awal sampai akhir. Jadi kalau dia tidak mampu di situ, dia pindah ke dalam yang lain, yang rusuh, yaitu misalkan bayar fidyah. Gitu. Tapi ya jangan pura-pura gak bisa juga ya. Jangan pura-pura gak mampu gitu. Dia harus kejujuran di situ, jujur. Jadi ada bentuk amalan yang kita bisa kerjakan setengahnya, sebagian yang kita mampu, sebagiannya karena nggak mampu kita gugurkan, itu masih dianggap sah.
Tapi ada amalan yang tidak bisa dikerjakan kecuali seutuhnya, seperti puasa. Jadi puasa itu, kalau kita misalkan saya puasa itu mampunya sampai jam 8 pagi, ya udah saya puasa sampai 8 pagi, habis itu kita makan, yang nggak sah tetap. Jadi kita harus puasa dari awal sampai akhir, dari subuh sampai maghrib gitu. Nah, wa yaqalul ba'du minal ma'muri insyaqqa fi lusairil ma'mur. Bagaimana kalau misalkan orang, jadi intinya kita itu, pahala kita itu sesuai kadar kemampuan kita juga dan kadar niat. Jadi kalau dia nggak mampu tapi ada niat, saya mampu, dia tuh pengen mengerjakannya sempurna tapi dia tidak dikasih kemampuan, maka ada pahala dari niatnya. Tapi kalau memang dari awal dia tidak punya niat terus tidak mengerjakannya, nggak dapat pahala. Sebenarnya bagusnya sih kita itu selalu berniat untuk mengerjakan sesuatu sempurna. Bahkan ya ini pentingnya niat itu, udah bahas ya. Orang itu bahkan ketika dia gak mampu tapi baru dia berniat, oh kalau saya berikan kemampuan itu saya akan bekerja, itu dapat pahalanya. Itu sama dengan pahala orang, misalkan ya, saya kan nggak, misalkan kita gak punya uang, andai kan saya punya uang nih, saya mau bikin masjid ini, saya bikin mau sedekah ke orang miskin, orang fakir, orang yang sedang menuntut ilmu. Saya gini, kita kan niat ya, padahal nggak punya uang juga, tapi jujur niatnya, iya kan? Nah itu dicatat tuh pahalanya tuh, padahal dia gak mampu juga tapi sudah berniat. Tapi begitu dia ada kemampuan, ya nggak full sih. Misalkan ya, saya kan bangun masjid itu harganya 100 juta misalnya, musola, tapi saya ada uangnya cuma 20 juta, ya itu kasih. Itu saya pernah itu dulu ya, pernah itu saya nawarin tuh, kita bangun musola, tadinya mau saya bangun sendiri, tiba-tiba ya ada ide ya, ada apa ya, ada selisihan pendapat ya katanya. Akhirnya uang saya tuh saya ngerasa bisa dianggap hilang lah, uang saya hilang. Itu nilainya gede itu sebenarnya, 700 juta gitu kan. Tadi saya mau bangun, akhirnya hilang kan uang itu. Tapi suatu waktu saya tuh pernah itu menyuruh ada pengurus, kita coba kumpulin, kita bangun musola. Saya mau niat mau ngasih 20 juta sebenarnya, tapi dia kagak kerjakan. Akhirnya ya akhirnya ya uangnya juga kepake juga gitu ya. Kalau sekarang saya diminta ya nggak bisa gitu loh. Nah sebenarnya jadi kita itu ya kerjakan sesuai kemampuan, tapi kadang-kadang itu orang itu kan ada amanah ya nggak dikerjain. Akhirnya jadi kalau kita mampu kerjakan, dan terkadang kemampuan ternyata berubah kan. Nah, suatu waktu saya mungkin berprediksi mau bangun musola sendiri, ternyata ya ada ya kekeliruan yang menurut dugaan saya, bayangannya ya, kita walau alam kan, kok kayak ada hilang uang saya. Nilainya besar, anggaplah kagak hilang ya, akhirnya jadi kita tetap hilang kemampuan, turun, ternyata kemampuan juga berkurang juga. Jadi gitu. Jadi harta itu kita harus ingat ya, kita mungkin kadang-kadang kita ada kemampuan, suatu waktu Anda gak mampu, kemampuan Anda di situ nggak seperti yang dulu misal. Nah nanti akan jadi pertanyaan itu, ketika kamu mampu bagaimana? Kalau kamu kita sudah kagak mampu, kamu nggak ditanya itu urusan. Nah kalau kita ada berazam, kita mengerjakan sesuai kemampuannya. Kalau kita dia mampu terus berusaha sesuai kadar kemampuannya, nggak masalah. Atau dia gak mampu tapi ada azam atau ada niat yang baik, itu dicatat niatnya. Jadi kita harus tahu ya, kita harus perbaiki niat. Nah, sekarang nih kembali bahasan tadi, misalkan seperti masalah seperti membahas masalah tadi kritikan. Orang itu kadang mengkritik ya, menganggap kalau ada kritikan itu kayak dimusuhi gitu loh, mau dijatuhin. Itu salah tuh, itu kurang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu kritikan itu adalah itu bentuk nasihat.
Dan yang mengkritik pun, orang kalau mengkritik itu bukan untuk menjatuhkan, dia untuk menegur, menyampaikan, meluruskan. Jadi kalau saya kritik misalkan aso aja, itu saya bukan menjatuhkan mereka, enggak. Mereka terserah mau ngikuti saya enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi di akhirat ketika ditegakkan persaksian, ini udah ada yang nyampein gitu loh. Dan saya sudah khalas, saya sudah bebas. Sama, nah karena alasan itu saya itu silahkan saya mempersilahkan yang ingin mengkritik saya di dalam channel ini, silahkan di komentar, kritik aja, mau orang asal aja, mau orang salafi, mau orang Muhammadiyah, mau orang Al-Irsyad, mau orang Persis, kritik aja silakan. Dan kadang-kadang saya juga keliru kadang baca Quran. Kemarin mungkin sadar nih, salah baca Quran di dalam pembahasan ma dan man, kasih contoh, saya baca ayat ya, kayaknya nih saya perlu cek lagi ya, saya baca ayat itu man amila solihan min dzakarin au unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kayaknya saya tuh kurang baca wa huwa mu'minun. Itu penting juga. Jadi sekarang saya luruskan. Barang siapa yang beramal amalan yang solih, baik laki-laki atau perempuan, dan dia mukmin, nah ini ada syarat amal diterima itu dia amal solih dan dia mukmin. Berarti dia amal solih itu dia mengikuti sunnah Rasulullah, ada mutabaah dan dia ikhlas. Kan itu baru ikhlas, itu amal solih. Bahwa mukmin dan dia beriman, berarti ada 3 syarat diterima amal. Nah bentuk penerimanya Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kan kami akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Itu bentuk penerimaan amalnya. Wala najziyannahum, dan bentuk lainnya adalah kami berikan kepada mereka itu pahala, ajrohum, pahala mereka itu dibalas pahalanya itu bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi amalan kita itu kalau diterima, walaupun amalannya mungkin kecil, pahalanya bisa lebih besar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.